Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Di satu sisi diyakini bahwa perbuatan judi dan semua bentuk kemaksiatan itu diharamkan oleh Islam. Itu juga banyak yang sudah tahu. Namun di sisi lain, umat Islam sendiri tidak memiliki kemampuan untuk melarang kegiatan seperti itu. Karena sebenarnya kalau orang paham Islam, maka tidak akan dia punya pendapat wanita harus bekerja, karena Islam tak pernah mewajibkan wanita untuk bekerja. Yang wajib bekerja itu laki-laki, karena mereka wajib menanggung nafkah keluarganya. Jadi sebenarnya hukumnya wanita bekerja itu mubah, boleh, ya, jadi tidak dosa. Pemanfaatan tenaga nuklir apabila dipergunakan untuk kemaslahatan umat seperti penggunaan sektor non-energi dan energi tersebut, maka hukum Islam memperbolehkan, bahkan menganjurkan. Namun apabila digunakan untuk tenaga nuklir yang sifatnya menghancurkan kehidupan dan menimbulkan kerusakan di muka bumi, misalnya seperti senjata nuklir, maka hal ini tersebut haram hukumnya. Allah Subhanahu wa taala mencela tindakan merusak dan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Siska Putri dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan menemani Anda dalam rubrik Keluarga Sakinah. Sebuah rubrik yang akan membahas permasalahan seputar kehidupan keluarga dan bagaimana solusi Islam mewujudkan keluarga sakinah. Pendengar yang budiman, yang jelas saya nggak sendiri. Hadir untuk mengasuh rubrik ini, Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti. Beliau adalah pembina kajian Mar'ah Solihah Pusat Pengembangan Islam Bogor. Nah baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Ustazah kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Pendengar yang budiman, anak adalah hal yang paling dirindukan dalam sebuah keluarga. Ketika sepasang suami istri menjalani kehidupan berumah tangga, maka yang paling mereka harapkan adalah lahirnya keturunan sebagai penerus generasi. Nah, harapan mereka, anak yang dilahirkan ini akan menjadi anak yang soleh, memenuhi cita-cita kedua orang tua dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa maupun agama. Anak-anak ini diharapkan menjadi cahaya mata dalam keluarga. Namun, seperti apa gambaran cahaya mata ini sebenarnya tergantung dari bagaimana orang tua membentuk dan mengarahkan. Apakah perlakuan orang tua terhadap anak sebagai cahaya mata telah tepat? Inilah yang akan kita bahas dalam rubrik Keluarga Sakinah kali ini. Oke pendengar, kita akan bahas setelah lagu yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Sayang sejati, seharum semerbak kasturi, menghalangi hidup insani, indahnya damainya keluarga yang bahagia. Itulah idaman impian setiap insan yang dahaga.
Masih di Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, saat ini kita berada dalam rubrik Keluarga Sakinah bersama saya Siska Putri dan Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti. Beliau adalah pembina kajian Mar'ah Solihah Pusat Pengembangan Islam Bogor. Dan kali ini kita membahas topik anak cahaya mata keluarga. Tapi sebelum kita berbincang-bincang dengan Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti, kita akan dengarkan dulu reportase lapang oleh Fatimah Az-Zahra berikut ini. Reportase. Pendengar yang budiman, sekarang saya sedang berada di kawasan Gunung Batu Bogor. Bersama saya sudah ada Ibu Thoibah. Baik Ibu, Ibu pernah mendengar istilah Qurrata Ayun? Ya, itu sering kali ya. Qurrata Ayun itu ya untuk anak kita ya. Jadi anak kita itu yang diharapkan itu ya seperti itu, Qurrata Ayun gitu ya. Maksudnya itu anak kita itu soleh ya, kemudian akhlaknya bagus sehingga enak dipandang mata kita, hati kita juga senang gitu. Termasuk yang kurang lebihnya seperti itulah. Menurut Ibu, anak sebagai cahaya mata itu maksudnya apa Bu? Ya, kalau anak sebagai cahaya mata itu seperti tadi. Jadi akhlaknya bagus itu, sopan ke orang tua, sopan ke siapa saja. Itu kan jadi kita enak melihatnya itu ya. Ya seperti itulah, makanya kita kalau berdoa selalu Qurrata Ayun gitu. Bolehkah kita memberi kebebasan sepenuhnya kepada anak? Maksudnya anak jangan dilarang-larang Bu. Kalau menurut saya itu tetap ada batasan-batasannya itu. Jadi ketika yang tidak baik ya kita harus kasih pengertian gitu. Bentuk larangannya itu kita nggak melarang secara langsung. Cuma kita harus kasih pengertian, nak ini salah dan ini yang betul gitu. Seperti itulah Ibu. Setujukah Ibu bahwa kasih sayang itu berarti memenuhi semua apa yang diminta oleh anaknya? Kalau menurut saya itu tidak. Jadi kalau anak memintanya yang tidak baik ya kita tidak perlu memenuhinya gitu. Seperti meminta film yang tidak menonton TV, filmnya yang tidak bagus gitu. Kita bolehlah tidak mengasihnya, tetap tidak gitu. Cuma cara melarangnya seperti tadi, jangan dilarang secara langsung tapi kasih pengertian itu. Menurut Ibu, bagaimana bentuk kasih sayang terhadap anak? Oh iya, ya kita kan kasih sayang ibu kepada anak itu hampir semua ibu ya, bukan hampir semuanya seorang ibu itu pasti kasih sayang terhadap anaknya. Ya kita mendidiknya dengan jalan yang bagus, dengan pendidikan yang bagus gitu. Kemudian juga ya kita selalu menyayanginya itu dengan yang positif lah gitu. Ya, jangan tidak, walaupun anak minta yang negatif, maksudnya anak ketika minta yang negatif kita ya tidak menurutinya, itu termasuk sayang kan kepada anak itu. Menurut Ibu, siapa yang paling berperan mengajarkan kasih sayang pada anak? Kalau menurut saya yang paling berperan itu yang pertama itu ibu ya, kemudian bapak dan selanjutnya itu guru ya. Pertanyaan terakhir Bu, bagaimana cara memberikan kasih sayang pada anak sementara kita sebagai orang tua sudah sibuk di luar rumah? Kalau menurut saya itu ya kita cari guru yang bagus untuk mendampingin anak kita gitu ya, seperti sekolahan yang bagus, sekolahan yang Islam gitu kan, yang agamanya cukup penuh di situ kan, mendidik guru-gurunya juga bagus untuk mendidik anak kita. Di situlah kita kalau kita memang tidak bisa sepenuhnya mendidik anak gitu. Baik, itu tadi laporan saya dari kawasan Gunung Batu Bogor. Fatimah Az-Zahra melaporkan untuk Voice of Islam. Kita kembali ke studio. Reportase. Baik, kita telah sama-sama mendengar pendapat salah seorang anggota masyarakat mengenai anak sebagai cahaya mata. Nah, kita langsung saja nih berbincang-bincang dengan Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti. Ustazah, topik kita kali ini cukup menarik nih Ustazah, anak cahaya mata keluarga.
Tapi sebenarnya apa sih Ustazah yang dimaksud dengan anak sebagai cahaya mata keluarga ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik Mbak Siska dan pendengar yang budiman, kata cahaya mata itu terdapat dalam Al-Quran, ya, surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah pada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menggambarkan salah satu sifat dari Allah, hamba Allah yang solih, ya, yaitu yang mereka bermohon kepada Allah agar istri dan anak-anaknya menjadi penyenang hati atau sesuatu yang menggembirakan. Nah, dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa orang solih itu memohon kepada Allah agar dikeluarkan dari tulang rusuk mereka keturunan yang diciptakan Allah itu menjadi hamba yang hanya menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Anak sebagai penyenang hati dalam gambaran yang tadi dimaksud itu bukan anak yang ganteng secara fisik atau cantik, ya, atau sehat dan lain-lain, ya. Tetapi qurrata a'yun di sana adalah anak yang taat. Nah, Imam Hasan Al-Basri menyatakan tidak ada sesuatu yang menyenangkan mata seorang muslim selain melihat anak-anak, cucu-cucu dan saudara-saudaranya itu taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi anak sebagai qurrata a'yun bagi orang tuanya adalah anak yang dididik oleh orang tuanya menjadi anak yang mengenal siapa Tuhannya, mengetahui apa yang dititahkan oleh penciptanya itu kepadanya, ya. Kemudian ia mengenal Rasulullah SAW sebagai contoh yang baik bagi dirinya, ya. Dan nanti anak ini rela mentaati kedua orang tuanya yang telah melahirkan dia, karena ia tahu orang tua adalah contoh terdekat baginya dalam mengarungi kehidupan. Nah, anak dalam gambaran seperti ini tentu saja akan menyenangkan hati orang tua manapun, yang telah dengan susah payah melahirkan dia, menjaga, mengasuh dan mendidiknya. Nah, jadi itulah qurrata ain, ya, qurrata ayun yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Jadi cahaya mata itu menyenangkan hati, menyenangkan gitu ya, hati orang tua karena ketaatan anaknya kepada terhadap Allah. Nah, Ustazah, seringkali kan orang tua ini dalam menunjukkan kasih sayangnya kepada anak ini sering berlebihan gitu, Ustazah. Jadi lebih ke arah memanjakan anak. Nah, ini gimana nih Ustazah dengan hal yang seperti ini? Iya. Nah, yang benar, ya, gambaran kasih sayang orang tua terhadap anak itu harus didasarkan pada apa tujuan Allah menciptakan anak dan memberikan tanggung jawab pada orang tua, ya. Jadi memang anak itu adalah amanah, ya, yang harus dijaga, dipelihara dan dibina untuk menjadi hamba Allah yang taat padanya, ya, menjalankan tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi. Nah, tugas untuk menjadikan anak sebagai khalifah fil ardi ini itu kan diserahkan pada orang tua. Nah, jadi pemeliharaan orang tua kepada anak itu harus disesuaikan dengan tujuan di atas, ya, tidak boleh ada penyimpangan. Sehingga jadi pemeliharaan orang tua kepada anaknya itu harus disesuaikan dengan tujuan tadi, ya. Mereka, orang tua ini harus memelihara fisik anaknya, jiwanya, akalnya, ya, mendidik dan mengarahkan mereka untuk menjadi khalifah fil ard. Nah, untuk mewujudkan ini orang tua harus bersikap disiplin, tanggung jawab, ya. Orang tua tidak boleh diatur oleh keinginan anak, tapi orang tua lah yang harus tegas, ya, dalam mencapai tujuan pendidikan. Jadi orang tua lah yang berhak menentukan corak kepribadian anak-anaknya, bukan anak yang mengatur orang tua, ya. Nah, tapi karena gambaran kasih sayang saat ini umumnya difahami dengan memenuhi semua keinginan atau tuntutan anak, ya, akhirnya orang tua cenderung memanjakan anak tanpa memperhatikan apakah tuntutannya itu akan membuat anak ini terdidik dengan baik atau tidak, ya, atau apakah tuntutan anak itu sesuai dengan tujuan pendidikan anak tadi. Nah, jadi gambaran sekarang cenderung orang tua memberikan kasih sayang dengan memanjakan itu gambaran yang
tidak benar. Oke. Nah, dalam memperlakukan anak ini Ustazah, apakah tepat gitu ketika memperlakukan anak itu dengan memberikan kebebasan kepada dia, kebebasan yang apa sih ini khususnya untuk anak-anak yang usia dini gitu ya Ustazah, kan biasanya diberikan kebebasan dia itu mau berbuat apa, bergerak, berperilaku gitu. Nah, apakah ini tepat bagi perkembangan anak itu sendiri? Iya, ya. Dalam masa tumbuh kembang anak, dia itu memerlukan suasana dan fasilitas yang mendukung, ya. Dia juga butuh rangsangan, ya, terus butuh bimbingan dan juga diarahkan, ya. Nah, tumbuh kembang anak di sini tentu saja tidak hanya dimaknai dengan pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga mentalnya, ya, atau dengan kata lain pertumbuhan kepribadian anak itu yang mencakup daya pikir dia dan juga keinginan-keinginan yang ada pada anak itu. Nah, jika ditilik dari sisi perkembangan fisik dan kemampuan motorik anak misalnya, ya, kan tangan itu digunakan untuk menulis, ya, fungsinya, peruntukannya, ya, memegang sesuatu atau melempar gitu, ya. Sedangkan kaki itu fungsinya untuk berjalan, untuk berlari, ya. Nah, tentu supaya sempurna, ya, aktivitasnya tadi diberikan rangsangan dengan berbagai macam fasilitas yang mendukung sesuai dengan saat tumbuh kembangnya itu gitu. Dan untuk hal ini dia dibiarkan bebas melakukannya. Nah, tapi bila gerak motorik tangan tadi itu, ya, digunakan untuk memukul anak yang lain misalkan, atau tangannya itu digunakan kakinya digunakan menendang orang lain, tentu saja kita tidak boleh membiarkannya gitu, ya. Nah, kita harus arahkan gerak motorik anak itu pada fungsi yang seharusnya, ya. Dan seiring dengan daya terima nalarnya, anak itu sejak awal harus diberi nilai, ya, baik dan buruk dari tindakan yang dilakukannya, ya. Jadi jangan berasumsi bahwa anak akan berkembang baik fisik dan emosionalnya jika ia diberikan kebebasan yang tidak benar, gitu, ya. Nah, dengan alasan bahwa ia masih anak-anak, belum mengerti mana yang benar, mana yang tidak benar gitu. Jadi perbuatan memukulnya itu pasti diniatkan dengan sengaja, tidak pernah diniatkan dengan sengaja. Kalau anak-anak juga anak-anak itu, gitu, ya. Gitu. Jadi kan selalu kita kecenderungannya memaklumi perbuatan itu, misalkan dia kan masih anak-anak, belum mengerti gitu. Nah, itu gambaran yang tidak benar gitu. Iya, jadi meskipun diberikan kebebasan itu juga hanya dalam rangka untuk agar dia tahu untuk apa gitu, ya, tangan dan kakinya. Iya, disesuaikan dengan masa tumbuh kembang anak itu. Iya. Nah, Ustazah, boleh nggak sih kalau kasih sayang itu dicurahkan dalam bentuk memberikan hadiah-hadiah kepada anak, mainan atau apa gitu bagi anak-anak, Ustazah? Tentu boleh-boleh saja, ya, karena itu merupakan salah satu bentuk, ya, kasih sayang orang tua pada anak, yaitu ingin memberikan sesuatu yang menyenangkan bagi anaknya. Nah, itu tidak menjadi masalah, ya. Hanya semua itu dilakukan harus dimaksudkan untuk memberikan penghargaan, ya, atau pujian terhadap prestasi atau perbuatan yang baik dari anaknya itu, gitu, ya. Nah, namun ini hanya salah satu bentuk wujud kasih sayang saja, ya. Banyak hal lain sebenarnya yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk memberi penghargaan pada anaknya, ya. Bisa dengan ucapan selamat, ya, ungkapan syukur, ya, kemudian memberikan perhatian, ya. Nah, jadi jangan juga dibiasakan memberikan barang, ya, sehingga nanti menjadi tuntutan yang wajib gitu bagi anak, ya. Jadi kalau dia melakukan hal baik harus gitu ada mainan atau barang atau hadiah, ya, yang diminta. Nah, ini juga pembiasaan yang kurang baik bagi anak, ya. Dan kalaupun ya kita ingin memberikan barang, itu harus disesuaikan dengan proses pendidikan yang sedang dijalankan, ya. Misalkan pada usia di bawah 5 tahun, ya, dia masih, kalau kita pelajari dari proses perkembangan itu sedang melatih motoriknya, maka kita berikan barang atau mainan yang merangsang proses tumbuh kembang pada saat itu tidak dengan barang-barang yang justru kontraproduktif dengan proses perkembangan anak gitu.
Oke, ya Ustazah, memberikan hadiah itu kan hanya salah satu bentuk kasih sayang saja ya Ustazah. Nah, ini sebenarnya bentuk kasih sayang yang sesungguhnya buat anak itu yang seperti apa Ustazah? Ya. Nah, kasih sayang pada anak itu dimulai dari dalam kandungan. Janin yang dikandung ibu itu akan dipeliharanya dengan baik sampai saat dilahirkan. Nah, nanti setelah lahir, ibu itu akan menyusui dan mengasuh anaknya. Nah, sedapat mungkin ibu ini akan memberikan ASI sebagai makanan pertama terbaik bagi anaknya itu. Nah, sementara itu si ayah ya dia akan berusaha sungguh-sungguh mengupayakan nafkah ya untuk menghidupi istri dan anak-anaknya agar mendapatkan makanan halal dan thayyib. Ya, kemudian orang tua akan memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya itu, dan tidak ada satupun orang tua yang bercita-cita kalau nanti bercita-cita kondisi anaknya itu akan lebih buruk dari kondisinya, itu tidak ada ya. Nah, begitu pula dengan pemeliharaan kesehatan dan jaminan keamanan hidup anaknya itu akan diupayakan sekuat tenaga oleh orang tua. Nah, semua yang dilakukan oleh orang tua tadi diarahkan pada bagaimana hak anak tadi terpenuhi oleh orang tua ya, dan itu kan bentuk kewajiban orang tua terhadap anaknya. Nah, kesanalah kasih sayang orang tua itu diarahkan, karena itulah sebenarnya bentuk kasih sayang yang hakiki. Jadi untuk memenuhi hak-hak anak itu ya, tadi jadi ya, bentuk kasih sayang yang hakiki itu adalah ketika orang tua benar-benar berupaya sekuat tenaga memenuhi hak-hak anak. Gitu. Nah, kalau Islam sendiri gimana nih Ustazah dalam memberikan arahan pada orang tua dalam memperlakukan anak tadi? Setidaknya ada beberapa hal ya yang bisa dijadikan acuan oleh orang tua dalam memperlakukan anak ya. Pertama, pandanglah anak sebagai amanah. Nah, dalam Quran surat Al-Furqan tadi yang di awalnya Rabbana hablana min azwajina ya, jadikan anak sebagai qurrata ain, yaitu keturunan yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ya, orang tua harus memelihara fitrah insaninya ketika memelihara dan mendidik anak mereka. Nah, kalau fitrah cinta pada anak itu dipelihara, dapat dipastikan orang tua akan mengorbankan apapun untuk kelangsungan hidup anak-anak mereka. Nah, yang kedua, pandanglah anak sebagai aset pahala bagi orang tua di hari kiamat. Nah, asuhan dan didikan orang tua pada anak mereka menjadi tabir api neraka. Itu dijelaskan ya dalam Al-Hadis ya. Nah, baik itu karena kesabaran mereka saat mendidik ya, ataupun sabar saat orang tua ditinggalkan meninggal oleh anak mereka. Nah, apabila kita sadar bahwa anak adalah tabir api neraka, pasti tidak akan pernah kita sia-siakan waktu untuk mengurus dan menyayangi anak-anak kita, gitu ya. Nah, yang ketiga, pandanglah anak sebagai aset generasi masa depan. Nah, dengan hal ini orang tua akan berupaya menjamin ya kelestarian hidup anak-anak mereka, karena mereka nanti harus meneruskan perjuangan orang tua mereka. Nanti mereka mewarisi kepemimpinan umat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan generasi ke depan itu akan memimpin umat dengan warna kepemimpinan yang sesuai risalah yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, dengan beberapa pandangan ini, insya Allah orang tua akan mencurahkan segenap kasih sayang dan apapun yang mereka miliki untuk kelangsungan hidup anak-anaknya. Ya, tidak akan pernah mereka menyepelekan hal ini, gitu ya. Nah, tapi yang penting juga difahami bahwa mendidik anak jangan dianggap terlalu sulit atau ribet, gitu ya. Nah, karena yakinlah pasti Allah akan berikan kemudahan bagi mereka yang akan melaksanakan kewajiban terhadap anak-anaknya. Nah, kalau yang paling berperan dalam mengenalkan dan mengajarkan kasih sayang pada anak ini siapa, Ustazah? Tentu saja adalah ibu, ya, karena ibu tempat anak mendapatkan dekapan kasih sayang pertama kali. Tatapan mata anak saat disusui sang ibu seolah dia bertanya, "Bu, akan dibawa kemana saya?" Nah, itu sang ibu harus melakukan dialog saat anak sedang disusui tadi itu, supaya dia merasa ada orang yang menjaga dan membimbingnya.
Kemudian belayan tangan ibu ya ke kepala anaknya itu memberikan kenikmatan tersendiri dan rangsangan bagi pertumbuhan fisik dan jiwa mereka. Ya. Juga ya kalau ini bagi ibu-ibu yang sudah punya putra, silahkan dicermati. Ternyata ritme gerak anak ya saat disusui itu selaras dengan saat dia menyedot air susu itu. Jadi gerak tangannya, jarinya, kakinya itu seiring ya dengan gerakan mulut dia menghisap air susu ibu. Gitu. Itu luar biasa. Itu suatu bentuk hubungan ya yang nikmat sekali gitu. Nah, jadi memang peran ibu ini besar ya, dan dialah yang harus ya memberikan dorongan ya kepada anak itu untuk memiliki sifat-sifat yang baik nantinya ya. Nah, ini ada suatu kalimat yang penuh hikmah ya yang bisa kita renungkan ya. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia akan belajar menghargai ya. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia akan belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia akan belajar menyenangi dirinya. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Nah, kita ingat satu hadis Rasul, wa may yarham yurham. Barang siapa yang menyayangi, dia pasti akan disayangi. Jadi memang yang berperan besar dalam memberikan kasih sayang dan mengajarkan kasih sayang kepada anak itu ibunya ya. Iya, yang pertama adalah ibunya. Nah, oke pendengar yang budiman, itu tadi bincang-bincang kita dengan Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti tentang anak sebagai cahaya mata keluarga. Nah, ternyata anak itu adalah amanah. Anak juga aset pahala dan anak adalah aset generasi. Nah, untuk itulah Islam menjamin pemenuhan hak-hak anak yang pelaksananya adalah ibu, ayah, setiap orang tua, masyarakat, dan bahkan negara. Nah, oke buat pendengar, kami juga menampung usulan-usulan Anda dalam pembahasan persoalan-persoalan keluarga. Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau kirim SMS ke 0856 9492 4411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Saya Siska Putri dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti atas penjelasannya. Terima kasih sama-sama. banyak Ustazah. Terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam ini bisa segera tersebar luas termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Dan esok hari, insya Allah Voice of Islam akan kembali hadir di waktu dan gelombang yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.